Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya seperti biasa. Dan jangan lupa sambil menunggu yang lain silahkan di tap layarnya dulu. Dan juga boleh di share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian agar mereka bisa belajar bareng aku. Nah teman-teman semua ya, kadang rekaman live ini aku upload ulang ya. Jadi buat kalian yang ketinggalan nonton live TikTok aku, kalian bisa tonton ulang, rekamannya ada di YouTube. Nah banyak banget yang bilang ngeblur teman-teman. Nah aku mau kasih tahu ya untuk cara biar nggak ngeblur. Ya aku di sini aku coba contohin dulu ya. Aku buka channel YouTube aku. Nah biasanya tuh suka ngeblur gitu ya. Nah bentar ya teman-teman ya. Aku kasih tutorial dulu nih gimana cara untuk ngubah dari ngeblur jadi nggak ngeblur. Nah teman-teman, kalian bisa klik settingan di sini ya teman-teman ya, klik settingan di sini. Kemudian ya itu ada kualitas video. Kalian pergi ke kualitas video kalau misalnya di HP resolusi biasanya. Nah kemudian kalian klik lanjutan teman-teman ya, untuk meningkatkan kualitas. Dah kemudian kalian pilih yang 720p teman-teman. Nah sehingga jadi dia nggak blur teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat nih, itu nggak blur ya tulisannya. Seperti itu. Dan bisa kalian coba ya di HP kalian. Oke, aku balik lagi ke soal kita ya, nomor 1. Tadi itu perkenalan aja. Takutnya kalian nggak ngerti cara gimana setting biar nggak ngeblur ya. Harusnya udah tahu semua teman-teman. Kakak Telegram aku keblokir, udah nggak bisa masuk. Gimana caranya bisa masuk lagi kakak? Coba WA admin aja ya. WA admin, jangan chat di Telegram tapi di WA admin aja, kakak Bos Iga. Kak baru mulai kah? Iya ini baru mulai. Ini soal nomor 1 teman-teman. Silakan teman-teman dibaca dulu untuk soal nomor 1. Udah kak, belum dibalas. Kak Bos Iga chatnya di WA atau di mana? Boleh di chat aja lagi kak Bos Iga. Ya, untuk soal nomor 1 teman-teman silahkan dijawab ya. Nah ini kayaknya pada benar semua. Apakah langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Nah seorang wanita usia 28 tahun ya, G1P0A0, hamil 20 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Bidan melakukan Leopold yang didapatkan TFU 35 cm ya, terdapat kepala, punggung kanan, press cap, dan belum masuk PAP. Nah, langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut adalah, jadi dia sudah melaksanakan Leopold 1 sampai Leopold 4 ya, yaitu sampai sini tadi nih, belum masuk PAP. Nah, setelah pemeriksaan Leopold, maka selanjutnya itu adalah melakukan auskultasi DJJ, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang A. Oke, silahkan disiapin kertas kecil atau kertas buram kalian ya untuk menghitung total jumlah benarnya kalian di malam ini. Lanjut ke soal nomor 2 guys. Soal nomor 2, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? Nah silahkan kalian baca teman-teman, kira-kira mana nih jawabannya yang tepat. Soal tentang pemeriksaan Leopold tahun lalu itu ada ya di kisi-kisi, bukan di kisi-kisi, di FR tahun lalu itu ada terkait pemeriksaan Leopold. Ada yang dapat ujian terkait pemeriksaan Leopold nggak nih? Ada yang dapat ujian pemeriksaan Leopold guys? Katanya nggak live hari ini kak. Yang nggak live itu besok kak QWERTY ya. Besok sampai hari Kamis itu nggak live. Hari Jumat baru live lagi. Berarti besok itu hari Selasa, Rabu, Kamis nggak live ya. Terus nanti lanjut lagi di hari Jumat. Oke, ini kira-kira apa? Ada yang D, ada yang C. Nah, kita lihat dia sedang mau kemana kak? Ada D guys, lagi ada kerjaan di luar teman-teman. Nah, 32 minggu datang ke puskesmas ya, memeriksakan kehamilan dan bidan melakukan pemeriksaan palpasi abdomen yang didapatkan. Nah, dia pemeriksaan abdomen, kemudian didapatkan TFU 33 cm dan pada fundus uteri itu adalah terdapat bokong. Nah ini yang dilakukan itu tindakan pada Leopold berapa teman-teman? Yaitu pada Leopold 1. Nah setelah Leopold 1 itu adalah Leopold 2. Leopold 2 itu adalah untuk menentukan letak punggung janin teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D.
Untuk walaupun live-nya libur ya, tapi teman-teman anggota grup tenang aja, kalian gak bakalan terbengkalai karena udah dihandle oleh admin ya. Jadi soal kuis harian tetap dapat kok. Jadi teman-teman yang anggota grup tetap dapat soal-soal kuisnya ya. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Apakah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan untuk didapatkan hasil pada kasus di atas? Silahkan dijawab teman-teman. Thank you Kak Syarna. Oke. Nah silahkan dijawab. Kira-kira ini pada Leopold berapa nih? Oke, buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian tetap pengen dapetin soal kuis harian dan soal-soal harian setiap hari ya teman-teman, silahkan gabung ke dalam grup telegramnya. Nanti bakalan kalian update terus soal-soal kebidanan itu setiap hari Senin sampai Sabtu, dan juga TO setiap akhir bulan ya. Jadi banyak banget benefitnya guys. Silahkan dijawab untuk soal nomor 3. Ya, kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Ini aku agak buru-buru dikit ya teman-teman, soalnya aku lagi mau jaga malam ini. Seorang wanita usia 32 tahun, G1P0A0, hasil 32 minggu, datang ke Poli KIA melakukan periksa hamil. Bidan, Kak mau ikut grup dong Telegram. Oke, nanti di akhir live ya aku kasih tahu gimana caranya. Bidan melakukan palpasi Leopold yang didapatkan pada abdomen dextra, teraba kepala, dan abdomen sinistra, teraba bokong. Nah, cara pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan untuk dapatkan hasil pada kasus di atas itu Leopold berapa, teman-teman? Apa dextra tuh artinya apa, teman-teman? Dextra itu apa? Dextra itu bagian mana? Dia ini ya, dextra dan sinistra, teman-teman. Kalau dextra itu adalah kanan ya, bagian kanan. Nah, kebalikannya kalau sinistra itu adalah kiri ya. Nah, ini dia. Nah, berarti di sini itu adalah pemeriksaan Leopold 2, teman-teman ya. Leopold 2 itu kan di bagian perut kanan dan perut kiri, teman-teman. Tapi bahasa medisnya itu jadi abdomen dextra dan juga abdomen sinistra, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soalnya sama ya teman-teman, yang ditanyakan adalah diagnosis pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan pada kasus di atas adalah. Silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 4. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Ini soalnya sama dengan sebelumnya ya. Ini soalnya sama dengan sebelumnya. Oke, tadi itu pada palpasi Leopold ya, pada abdomen dextra atau abdomen bagian kanan itu teraba kepala, kemudian abdomen sinistra itu teraba bokong, teman-teman ya. Berarti di sini kepala, di sininya adalah bokong, teman-teman. Maka si posisinya ini adalah letak lintang, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Sampai di sini apakah ada yang masih benar semua, teman-teman? Sampai di sini ada yang masih benar semua enggak nih? Nah, ini dia skor Puji Rohati, teman-teman. Ada yang dapat nggak soal tahun lalu menghitung skor Puji Rohati? Salah satu Kak, oke, benar semua, siap. Silakan dijawab. Nomor 4 Kak belum SS ya, nanti ya. Kalau misalnya yang ketinggalan silahkan tonton ulang aja rekaman live-nya di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Yuk silahkan dijawab untuk soal nomor 5 teman-teman. Jawabannya apa nih soal nomor 5? Kita baca bareng-bareng ya. Seorang wanita usia 34 tahun, G1P0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas periksa hamil. Hasil pemeriksaan Leopold didapatkan pada bagian fundus ya. Ini bagian fundus. Bagian fundus itu teraba kepala, punggung kiri, dan presentasi bokong. Nah, berapakah nilai resiko berdasarkan kartu skor Puji Rohati, teman-teman? Ya, berarti ini diagnosisnya apa, teman-teman? Diagnosisnya apa? Yuk, ada yang tahu nggak diagnosisnya ini apa? Diagnosisnya apa, guys? Diagnosisnya apa nih?
Ya, letak sungsang atau letsu ya, teman-teman ya. Letsu yaitu letak sungsang. Nah, letak sungsang pada skor Puji Rohati itu berapa, teman-teman? Skor sungsang ya, skor letak sungsang pada Puji Rohati itu berapa, teman-teman? 2, 4, 6, 8 atau 12? Ya, jadi untuk resiko ya, resiko letak sungsang pada skor kartu Puji Rohati ya, teman-teman, itu adalah 8 nilainya ya. Nah, kita coba lihat ya di sini. Skor Puji. Ini dia. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kita lihat bareng-bareng. Ini kelihatan nggak nih? Agak ngeblur dikit lah ya. Nah, ini dia, ada banyak banget teman-teman. Ada bengkak pada muka ya, hamil kembar. Nah, ini yang tadi letak sungsang. Nah, ini warnanya merah teman-teman ya. Warnanya merah. Artinya resti ya, letak sungsang itu skornya adalah 8 teman-teman ya. Ini pasti pernah lihat lah ya kartu ini teman-teman. Biasanya banyak banget di puskesmas. Nah, ini dia. Pernah lihat ya kartu kayak gini. Aku kemarin biasanya ada di puskesmas ataupun di PMB nih teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi skor letak lintangnya itu adalah 8 ya. 8. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Oh ya, sorry. Kayaknya aku ada hilaf deh teman-teman ya. Dia lagi hamil ya. Skor hamil pada Puji Rohati itu adalah 2 teman-teman ya. Jadi karena dia sungsang itu ada 8. Jadi 8 tambah 2 hasilnya adalah 10 teman-teman. Skornya itu 10. Jawabannya gak ada di sini opsinya. Jadi jawabannya adalah yang F teman-teman ya. 10 skornya. Oke, jadi thank you banget buat kalian yang udah koreksi ya teman-teman ya. Jadi untuk ibu hamil skor Puji Astuti itu adalah 2. Puji Rohati ya itu adalah 2. Kemudian ditambah dengan letak sungsang itu adalah 8. Jadi dijumlahin teman-teman, 8 tambah 2 itu adalah 10 untuk melihat kartu resikonya seperti itu. Gak pernah tahu kartu itu kak. Biasanya ada di puskesmas sih. Kalau nggak puskesmas ada di PMB juga. Tapi di PMB itu jarang, biasanya di puskesmas ada sih. 2 itu dari mana kak? Dari skor ibu hamil. Tadi ada nih di sini. Setelah aku baca tadi hilaf guys, sorry. Nah ini dia. Skor awal ibu hamil itu adalah nilainya 2 teman-teman ya. Jadi tinggal dijumlahin aja 2 dan juga letak sungsang itu adalah 8. Jadi jumlahnya adalah 10 teman-teman. Gitu. Aku kemarin pernah lihat kartu ini waktu zaman kuliah dulu teman-teman. Waktu magang di puskesmas. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Ada di buku pink. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Kapan waktu yang tepat untuk kontrol ulang pada kasus di atas? Kita lihat dulu kasusnya kenapa nih. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu. Datang ke puskesmas untuk periksa ANC. Hasil penapisan tergolong kelompok kelahiran resiko tinggi. Untuk memantau perkembangan kehamilan ibu harus kontrol ulang. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kontrol ulang pada kasus di atas? Ini kontrol ulang pada Ibu Resti ya, teman-teman ya. Di sini udah dibilang nih bahwa dia tergolong kelompok resiko tinggi, teman-teman. Nah, maka kontrol ulangnya kapan lagi nih? Ini pada usia 29 minggu ya. Oke, ada yang B, ada yang A. Kira-kira yang mana nih yang benar, guys? Yang B atau yang A? Tadi ada juga yang D jawabannya. Apakah kunjungan ulang ibu hamil normal dengan ibu hamil Resti itu sama? Sama aja atau gimana nih? Soalnya Resti. Ini masuk TM berapa teman-teman? 29 minggu. Itu adalah TM3 ya. Normalnya kalau kunjungan ulang pada TM ketiga itu dilakukan 2 minggu sekali teman-teman ya. Pada TM3 itu normalnya dilakukan 2 minggu sekali.
Nah, tapi karena dia ada resiko tinggi, maka disarankan untuk sesering mungkin ya kontrol ulang karena dia resti teman-teman ya, resiko tinggi. Nah, maka jawabannya itu adalah yang A, 1 minggu sekali. Kalau misalnya dia nggak resti ya 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Tapi karena di soal dia itu adalah kelompok resiko tinggi. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 7. Sampai di sini ada yang benar semua nggak guys? Oke, silahkan dijawab untuk soal ini ya. Seorang perempuan usia 30 tahun postpartum hari kedua, hasil anamnesa payudara bengkak, observasi terlihat penuh, kencang ketika dipencet keluar cairan. Nampak bayi menyusu dalam posisi seluruh badan bayi menghadap ke ibu. Seluruh puting masuk dalam mulut bayi. Bayi terlihat bersemangat dan terdengar bunyi pluk-pluk. Apakah yang perlu diperhatikan pada pengkajian terhadap kondisi bayi pada kasus tersebut? Oke, silahkan dijawab teman-teman. Soal untuk dokter nggak ada kak, adanya live ini khusus soal-soal bidan aja ya kakak dokter. Siapa tadi? Ibu dokter Yerli ya, khusus soal-soal bidan aja. Oke, nah jadi apa yang perlu diperhatikan pada pengkajian terhadap kondisi bayi pada kasus ini? P3K buka nggak kak tahun ini? Buka ya, karena naskah soal P3K itu udah diserahkan ke Pan RB teman-teman. Jadi tenang aja, mungkin bulan-bulan 7 ya dibuka untuk tes administrasinya ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pengkajian pada bayi ini itu adalah yang perlu diperhatikan adalah yang C, yaitu perletakan mulut bayi dengan payudara seperti itu ya. Jadi pastikan ya perlekatan mulut bayi ke payudara itu benar teman-teman ya, sehingga tidak menyebabkan lecet puting ataupun menyebabkan bayi tidak puas menyusu seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C. Pendaftaran mulai kapan kak? Maaf saya ketinggalan. Untuk pendaftaran sih belum keluar ya jadwal realnya, tapi kemungkinan dibuka itu bulan 7. Kita tungguin aja ya info selanjutnya. Dan juga Kak Berlian jangan lupa di follow Instagram Lolos ASN karena di situ nanti admin sering update terkait perkembangan P3K. Lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, yang ditanyakan soal nomor 8, apakah masalah kebidanan pada kasus tersebut? Oke, kita baca. Seorang wanita usia 24 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan pusing. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis. Berat badan 1 bulan terakhir tidak ada peningkatan, TFU tidak meningkat sesuai kehamilan. Hasil pemeriksaan HB 9 gram %. Apa masalah kebidanan pada kasus tersebut? Oke, masalah kebidanannya apa teman-teman? Ada yang D, ada yang E, ada yang mana tadi tuh? Ada yang C ya, kalau nggak salah aku lihat tadi. Yuk, kira-kira jawaban terbanyak di sini adalah yang D ya. Kita lihat nanti kira-kira mana nih. Apakah jawaban yang terbanyak itu benar, teman-teman? Yang ditanyakan adalah masalah kebidanan pada kasus tersebut. Kira-kira masalah yang sedang dihadapi pada pasien ini apa, teman-teman? Apa nih kira-kira? Kalau diagnosisnya ya, diagnosis kebidanannya itu adalah anemia. Anemia apa teman-teman? Anemia sedang. Anemia sedang ya, karena HB-nya 9. Anemia ringan guys. Anemia ringan ya, 9-10. Kalau sedang itu 7-8. Kalau berat itu di bawah 7. Oke, kira-kira masalah kebidanannya. Jadi dia di sini datang keluhannya pusing ya. Pusing mungkin karena HB-nya ini turun. Nah, kemudian didapatkan konjungtivanya anemis. Kemudian berat badannya itu juga tidak ada peningkatan ya.
Berarti berkaitan sama gizinya juga nih. Nah, kemudian TFU-nya juga tidak meningkat sesuai kehamilan ya. Kemungkinan nanti UGR ya, teman-teman ya. Nah, hasil pemeriksaan HB-nya itu 9 gram per sen. Apa masalah kebidanannya? Yaitu jawabannya adalah yang E, teman-teman. Nutrisinya itu kurang dari kebutuhan ya, sehingga menyebabkan berat badan itu tidak naik. Dan juga TFU-nya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan seperti itu. Dan juga HB-nya jadi rendah, teman-teman, akibat nutrisinya tersebut. Jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang E. Suaranya hilang, Kak. Oh iya, yang lain hilang juga nih suaranya. Yang lain suaraku aman gak nih? Yang lain suaranya aman, guys. Aman lah ya. Oke, kalau misalnya kalian terganggu sama suaranya atau nggak keluar atau nggak jelas ya, kalian boleh keluar dulu dari live aku, terus gabung lagi, teman-teman ya. Terus silahkan gabung lagi ke live TikTok aku. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 itu soalnya sama dengan nomor 8, tapi yang ditanyakan adalah masalah potensial. Masalah potensial, teman-teman ya. Masalah potensialnya adalah yang mana nih? Besok ada live nggak, Kak? KMYVI. Besok nggak ada live ya, KMYVI. Kita lanjut live-nya nanti hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Seperti itu. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 9. Nah, tadi kan ditanyakan adalah masalah ya, masalah pada kondisi tersebut. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah masalah potensial. Masalah potensial itu artinya masalah yang akan terjadi ke depannya jika masalah saat ini itu tidak teratasi. Ya, banyak banget. Ada berat badannya tidak naik, kemudian anemia ya, ditambah dengan HB-nya rendah. Ya, kemudian TFU tidak meningkat sesuai kehamilan. Jadi tuh masalahnya, masalah potensialnya itu adalah yang D, resiko terjadinya perdarahan dari si anemia ini, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal yang terakhir, teman-teman. Kok besok nggak live, Kak? Kak Hani, besok aku memang nggak live karena ada kerjaan di luar ya. Jadi makanya libur dulu 3 hari. Jadi nanti lanjut live lagi hari Jumat, Sabtu, sama Minggu ya. Lanjut ya ke soal nomor 10, teman-teman. Soal nomor 10 silahkan dijawab. Bagaimanakah respon verbal bidan terhadap pernyataan pasien di atas? Oke, respon verbal bidan, teman-teman. Jawabannya soalnya ya, seorang wanita usia 21 tahun G1P0 A0 hamil 34 minggu datang ke poliklinik kebidanan untuk melakukan ANC. Untuk melakukan ANC, perempuan tersebut mengatakan kepada bidan bahwa dirinya tidak yakin dengan kemampuannya dalam memberikan ASI pada bayi kelak jika sudah lahir karena payudaranya kecil. Nah, kira-kira respon verbal bidan itu apa? Kalau yang A, bayi Anda akan lebih baik diberikan susu formula. Yang B, Anda mungkin tidak dapat menyusui bayi Anda. C, bayi Anda akan baik-baik saja walaupun diberikan susu formula. Yang C, ukuran payudara itu tidak berpengaruh ya. Kemungkinan jumlah laktasi itu tergantung pada lobus pada payudara. Yang E, ibu dengan payudara kecil ya biasanya mengalami sedikit kesulitan untuk menyusui bayinya. Jadi di sini satu-satunya jawaban yang positif adalah yang D ya, maka jawabannya adalah yang D. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Dan buat kalian yang ketinggalan ya live aku tadi ataupun beberapa soal kalian ketinggalan, silahkan tonton ulang lagi rekaman live aku di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Nah, buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram supaya tetap dapatin soal kuis hariannya meskipun aku tidak live, itu kalian bisa gabung ke dalam grup tele aku. Caranya kalian pergi ke Instagram Lolos ASN, kemudian kalian follow Instagram ini, teman-teman ya, karena buat kalian yang sudah follow Instagram aku itu dapat potongan sebesar 20.000 setiap live ya, teman-teman ya. Jadi khusus potongannya itu setiap live TikTok aku, teman-teman. Jadi khusus malam ini buat kalian yang mau gabung, silahkan order ebook aku. Kalian bisa klik link WhatsApp admin di sini. Karena ebook 2024 itu sudah include dengan grup Telegram. Harga normalnya itu 120.000, tapi karena ada potongan khusus live itu potongan 20.000, jadi 100.000 aja untuk
7 orang tercepat khusus malam ini aja teman-teman ya. Jadi besok udah kembali harga normal seperti itu. Dan buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibalas oleh adminnya teman-teman ya, bakalan dibalas oleh adminnya satu persatu dari yang terbawah dulu. Oke, e-booknya mungkin dari kalian ada yang bertanya, e-booknya isinya apa aja? Ada soal bidan, manajerial, sosio, dan juga wawancara. Dan selain itu pembahasan secara video semuanya ya. Kemudian untuk grup telegramnya itu udah ada kuis harian setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Pembahasannya juga dengan video. Kemudian ada tryout setiap akhir bulan khusus soal-soal bidan, dan pembahasannya juga full dengan video. Jadi grup telegram bidan terampil saat ini sekitar 600 orang ya anggotanya. Dan untuk bidan ahli pertama atau bidan D4 itu sekitar 70 orang teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bergabung dengan 600 ataupun 70 orang tersebut, dan kalian bisa saling sharing ataupun berbagi ilmu terbaru teman-teman. Ya seperti itu. Nama telenya apa? Nah buat kalian yang mau gabung ke grup telegram silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya. Nanti bakalan dibalas oleh admin cara untuk gabung ke grup telegramnya dan juga ebook 2024-nya ya. Oke teman-teman. Dan untuk rekaman live aku bakalan upload ulang nanti di YouTube aku oleh Sekian Putri. Jadi kalian tungguin aja dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Dan ya segitu aja untuk malam ini. Untuk live kita lanjut hari Jumat ya teman-teman. Hari Jumat itu pukul, untuk jamnya nanti aku kasih tahu di grup telegram aja ya. Dan ya segitu aja, terima kasih banget buat kalian yang udah nontonin dan yang udah ngasih gift. Thank you. Kalau misalnya ada salah atau silap ya mohon dimaafkan. Dan ya sampai jumpa di hari Jumat. Bye bye.